Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah itu mencintai seorang hamba atau bila mana Allah hendak membersihkan seorang hamba, Allah tumpahkan atas hamba itu bala. Wasajjahu alaihi sajja, sama aja artinya. Apabila si hamba itu berdoa, wahai Tuhanku, Allah menjawab, labbaik ya abdi. Engkau tidak minta sesuatu kepadaku melainkan aku beriakan engkau. Ada kalanya aku segerakan pemberian itu bagi engkau atau aku simpankan untuk engkau di akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillah bi khairan yusib minhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki Allah dengan orang itu kebaikan, Allah berikan bala atasnya, Allah berikan musibah atasnya, terutama musibah fi jasadihi, musibah pada dirinya. Karena musibah yang paling berat itu adalah musibah fil jasad, musibah pada diri. Musibah pada diri itu musibah. Kalau musibah pada harta masih intim. Buktinya apa? Harta kita korbankan untuk menyihatkan diri, untuk dan setengah kelebihan ini umat yang diberikan Allah dan kemuliaannya, yang Allah jadikan dia bagi umat ini daripada keutamaan dan pahala atas sabar. An Abi Malikin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wasabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nas yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula bersuci, berwudu bagian daripada keimanan. Artinya termasuk di antara cabang-cabang iman. Mengucap alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan amal. Dan mengucap subhanallah walhamdulillah memenuhi keduanya atau memenuhi sesuatu antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu merupakan cahaya yang menerangi jalan bagi orang yang sembahyang, dan sedekah itu merupakan dalil, merupakan bukti keimanan seseorang. Wasabru dia, dan sabar itu pun juga cahaya. Quran itu bisa menjadi pembela bagi engkau, atau bisa pula Al-Quran itu memberatkan atas engkau. Tiap-tiap manusia berangkat bekerja, ada manusia yang menjual dirinya, maka dia merdekakan dirinya. Ada pula manusia yang menjual dirinya, mencelakakan dirinya. Pamubikuha. Qala al-Alqami, qala an-Nawawi, maknahu, maknanya hadis tadi. As-sabrul mahbub fi syar'i, sabar yang dicintai pada agama. Wa huwa sabru ala ta'atillah, yaitu sabar melaksanakan taat kepada Allah. Sabar menghadapi halangan-halangan, rintangan
yang mengganggu dia untuk melaksanakan taat kepada Allah. Seperti sabar berwudu di musim dingin, sabar menghadapi bangun malam, sabar melaksanakan puasa, itu sabar yang mahbub, sabar yang dicintai. Wasabru an maksiyatihi, yang kedua sabar daripada maksiatnya, mampu menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Wasabru aidan, dan sabar pula ala naibat, atas musibah-musibah. Wa anwa'il makarih, macam-macam yang tidak disenangi di dunia ini. Wal muradu, yang dimaksud anna sabral mahbub, sabar yang dicintai itu, la yazalu sahibuhu, senantiasa orang yang bersabar itu, mustadian muhtadiya, menjalani jalan cahaya, mendapat petunjuk, mustamirran, mengekali ala shawab, atas kebenaran. Qala Ibrahim Al-Khawwas, as-sabru, bermula sabar itu menurut Ibrahim Al-Khawwas, huwa sabat alal kitab wa sunnah, yaitu tetap di jalan Al-Quran dan sunnah. Wa qala al-ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, hakikatus sabri, hakikat sabar itu an la ya'tarida alal makdur, bahwa dia tidak ma'i'tirat. Tidak ma'i'tirat itu artinya tidak menanyakan kenapa aku dapat musibah ini, kenapa aku dapat musibah ini. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa aku nangka ini. Itu ngarannya i'tirat. Nah, itu menghilangkan kesabaran seseorang. Hakikat sabar, ujar Abu Ali ini, bahwa dia tidak ma'i'tirat, tidak menanyakan kenapa atas yang ditakdirkan itu. Fa'amma izharul bala, adapun menampakkan bala, mengisahkan bala, mengisahkan musibah, la ala wajhi syakwa, bukan atas jalan mengadu, fala yunafis sabra, maka itu tidak menafikan kesabaran. Mengisahkan bala nang dideritanya, tapi bukan untuk mengadu. Nah, pengertian mengadu itu adalah musibah atau bala yang bila kita ceritakan itu ada perasaan ringan di dalam hati kita. Nah, itu ngarannya syakwa, mengadu. Nah, kita ada musibah, kita ada mendapatkan bala, begitu kita ceritakan kepada orang, kita kisahkan, kita ada lapang. Nah, kita ada nyaman. Nah, itu ngarannya mengadu. Nah, itu bertolak belakang dengan kesabaran. Kalau kita mengisahkan bala kepada orang dengan tujuan bukan mengadu, tapi hanya dengan jalan pertama contoh. Nah, contoh misalnya kita menderita satu penyakit, lalu kita mengisahkan, jadi kita lawan orang yang memang berkepentingan, kita kisahkan, icam baik minum obat ini, icam baik beta tambah ini, icam baik minum ramuan ini, karena penyakit ikam itu saman aku ini sudah berapa tahun menderita itu, ku amalkan obat ini bagus. Nah, itu mengisahkan musibah, tapi bukan mengadu, cuma untuk memberikan keterangan kepada orang tentang obat yang kita makan, bahwa itu buktinya bagus. Nah, ini kadang bertolak belakang dengan kesabaran, artinya kadang menggugurkan pahala sabar. Atau lagi kita mendapat musibah untuk mendirikan keadilan,
mendirikan keadilan. Kita dapat satu musibah, misal dianiaya orang, dizalim orang. Nah, untuk menegak keadilan kita datangi pihak-pihak yang berwenang. Kita kisahkan bahwa kita ditipunya oleh si fulan itu dengan penipuan macam ini. Nah, pengaduan kita itu bukan mengadu, tapi untuk menegakkan keadilan agar bisa diadili. Nah, itu pun kada bertolak belakang dengan kesabaran. Yang ketiga, contohnya lagi, kita melaporkan, menampakkan penderitaan kita kepada dokter. Nah, kepada dokter kita kisahkan penyakit kita ini supaya diberi obatnya apa. Nah, itu pun kada termasuk syakwa, kada termasuk mengadu ngarannya. Banyak lagi contoh-contohnya. Atau kita datang kepada ulama atau kepada orang saleh, kita kisahkan penderitaan kita untuk diberikan jalan keluar, bagaimana caranya menghadapi ini, apakah ada amaliyahnya supaya ini bisa ada jalan keluar. Itu pun kada termasuk pengaduan yang menafikan kesabaran. Nah, kalau mengadu mengisahkan musibah hanya tujuan untuk meringankan beban di hati, nah itu syakwa, itu menghilangkan pahala kesabaran. Kita ada masalah apa misalnya yang kita alami yang berat, lalu kita curahkan lawan orang, sekedar mengutarakan untuk membagi penderitaan lawan orang nih. Nah, ini ngarannya syakwa, ini mengadu. Nah, ini menghilangkan pahala kesabaran. Jadi pahala sabarnya kada ada lagi, sudah dihapus oleh pengaduan itu. Qala ta'ala fi Ayyub, Allah berfirman tentang Nabi Ayyub alaihi salam, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati Ayyub itu orang yang sabar. Ma'annahu qala anni massaniyad-dur. Padahal Nabi Ayyub itu berkata bahwa aku menderita sesuatu kemudaratan. Nabi Ayyub mengutarakan itu. Tetap dipuji oleh Allah bahwa Ayyub itu sabar. Nah, ini menunjukkan bahwa mengutarakan musibah itu kada tentu menghilangkan kesabaran, tergantung tujuannya apa. Wa makna dan bermula arti wal Quran hujjatun laka ay tantafi'u bihi in talautah wa amilta bih au alaika in a'radta anhu. Quran itu bisa menjadi pembela bagi engkau di akhirat. Artinya engkau ambil manfaat dengan Al-Quran jika engkau baca, engkau amalkan dengannya. Au alaika, atau Al-Quran itu bisa menjadi lawan engkau. In a'radta an, jika engkau berpaling daripada Al-Quran itu. Wa makna dan makna hadis kullun nas yagdu, tiap-tiap manusia itu pergi, maksudnya yatawajjahu nahwa ma yurid, tiap-tiap manusia itu menuju sesuatu yang dia kehendaki, menuju jalan yang dia kehendaki. Wa qauluhu dan sabda Nabi pamu'tikuha au mubikuha, ay artinya pamubaiduha minan nar, ada yang menuju tempat yang jauh daripada neraka, au muhlikuha, atau membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Jadi manusia itu tiap-tiap hari dia pergi, dia berangkat, artinya dia beramal, dia bekerja. Ada yang memerdekakan dirinya dari neraka, ada yang mencelakakannya. Qala al-Alqami maknahu, maknanya hadis, anna kulla insanin yas'a binafsih, bahwa tiap-tiap manusia itu berjalan dengan dirinya. Faminhum mayyabi'uha lillahi ta'ala bita'atih, ada manusia yang menjual dirinya bagi Allah dengan taatnya. Fayu'tiquha, maka dia merdekakan dirinya minal azab, dari azab.
Wa minhum may yabi'uha lisyaitan wal hawa. Ada sebagian manusia yang menjual dirinya untuk syaitan dan hawa nafsu, bittiba'ihima, dengan mengikut keduanya, fayubikuha ayyuhlikuha, maka dia membinasakan dirinya. Ka'annahu qil, seolah-olah dikata, ma halun nas ba'da dzalik, apakah keadaan manusia sesudah demikian? Pak ujiba, dijawab, kullun nas kadza wa kadza, tiap-tiap manusia itu demikian. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsunya. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam anna as-sabir minal muhtadin al-aminin. Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang sabar itu orang yang dapat petunjuk, orang yang mendapat keamanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghfara thumma sakat. Orang yang diberi maka dia mensyukuri pemberian itu. Artinya orang yang diberi dia syukuri pemberian itu dengan menggunakannya di jalan yang dibolehkan, diridhai oleh Allah. Ada orang yang diberi bala, dia sabar. Ada orang yang berbuat aniaya, dia minta maaf, minta ampun. Ada orang yang dianiaya, maka dia memaafkan. Kemudian diam Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah ma lahu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa baginya? Qal, beliau bersabda, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itulah dapat keamanan, wahum muhtadun, mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru huwa babul faraj, sabar itu merupakan pintu kelapangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru mi'walul muslim, sabar itu merupakan kapak orang Islam, senjata orang Islam. Was-sabru 'alal bala, sabar atas bala itu kafaratun, merupakan penebus dosa, wa tuhratun, pembersihan lil abdi, bagi seorang hamba. Jadi ada dua pendapat kelompok ulama terhadap orang yang diberi musibah. Satu pendapat kelompok ulama, kalau orang itu diberi musibah oleh Allah, maka dia dapat pahala dengan semata-mata musibah itu. Nah, apabila dia sabar, maka dia dapat pahala sabar. Dua jadinya. Ini pendapat yang mu'tamad, yang lebih kuat. Pendapat yang kedua, bahwa musibah itu dapat pahala bila disertai sabar. Bila kada sabar, kada ada pahalanya musibah. Nah, jadi ini pendapat yang nomor dua. Jadi kita karena musibah, bila kita kada sabar, kada apa-apa. Musibahnya dapat, pahalanya kada ada. Karena itu terkait dengan sabar. Nah, ini pendapat kelompok ulama yang kedua. Yang pertama tadi, begitu orang dapat musibah, dapat pahala. Inya sabar, tambah pahala. Inya kada sabar, dapat dosa. Pahala musibah tetap ada. Nah, itu ada kelompok yang pertama. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mabtalallahu abdan bibala'in wa huwa ala tariqatin yakrahuha. Tidak menguji Allah seorang hamba dengan bala dan dia atas jalan yang dia tidak sukai, illa ja'alallahu dzalikal bala, melainkan Allah jadikan itu bala kafaratan, penebus dosa, wa tuhuran, pensucian, malam yunzil ma'asabah, selama dia tidak menempatkan bala yang menimpa dia itu minal bala bi ghairillah azza wa jal, dengan selain Allah.
au yad'u ghairallah bi kasbih, atau dia berdoa kepada selain Allah pada menghilangkan bala itu. Jadi orang yang dapat bala itu menghapus dosa selama dia tidak menempatkan bala itu kepada selain Allah. Artinya selama dia tidak mengadukan bala itu kepada selain Allah. Kalau dia mengadukan bala itu kepada selain Allah, maka bala itu kada berfungsi sebagai penghapus dosa. Nah, perkara inya bapahala dapat bala itu sudah bapahala. Cuma fungsi bala ini bukan hanya pahala. Bala ini fungsinya pertama pahala, yang kedua menghapus dosa, yang ketiga meninggikan derajat kita. Nah, fadilat-fadilat yang lain itu, nah itu didapat bila disertai dengan hal-hal lainnya. Tapi kalau semata-mata pahala, itu dengan bala sudah dapat pahala. Atau dia berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan balanya itu. Nah, bila macam itu halnya, maka bala itu kada jadi penghapus dosa lawan inya, bisa menambah dosa. Ini dapat bala lalu bertambah kepada hal-hal yang kada diridhai Allah. Nah, ini bala bukan menghapus dosa, menambah dosa. Wa min fadaili hadhil ummah, setengah kelebihan ini umat, anna syiddatal bala, bahwa bersangatannya bala alal wahid minna, atas satu orang dari kita, bihasabi quwwatid din, sekira-kira kuatnya agama. Makin orang itu kuat agamanya, maka makin berat bala yang dideritanya. An Ibnil Musayyib an Abi an Sa'ad qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas asyaddu bala'a. Wah, ditanya beliau, siapa jo manusia yang paling berat menerima bala itu? Qala Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi ini dapat bala yang paling berat. Macam-macam jenis balanya, ada berupa bala yang bersangkutan dengan jasadnya sehingga sakit, ada bala yang bersangkutan dengan keluarganya, ada bala yang bersangkutan dengan hartanya, ada bala yang bersangkutan dengan pribadinya. Nah, macam-macam. Pokoknya yang paling banyak, yang paling berat menerima bala itu adalah para nabi dulu. Summal amsalu fal amsal, kemudian amsal fal amsal, artinya orang yang menduduki tingkatan mendekati kenabian. Orang itu ada nabi, cuma derajatnya parak kalau nabi sudah. Nah, ini berat menerima bala daripada yang lainnya lagi pulang. Jadi nabi yang paling berat, makin jauh tingkatannya dari nabi, makin ringan bala yang diterimanya. Yubtalan nas, dibalakan manusia ala hasabi dinihim, atas sekira-kira agama mereka. Paman sakhuna dinuhu, siapa yang tebal agamanya, istadda bala'uh, bersangatanlah balanya. Wa man da'ufa dinuh, siapa yang lemah agamanya, da'ufa bala'uh, lemah juga balanya itu. Wa innar rajula la yusibuhul bala, bahwa seorang laki-laki itu sungguh menimpa akan dia bala, hatta yamshiya pinnas, sehingga dia berjalan di tengah manusia, ma'alaihi khati'ah, tidak ada lagi atasnya dosa. Karena yang meninggikan derajat manusia itu salah satu faktornya adalah bala. Faktornya bala. Orang itu menjadi tinggi derajat di sisi Allah, pertama bisa diusahai dengan amalia. Hanya membaca amalan ini, amalan itu, wirid ini, wirid itu, naik kedudukannya di sisi Allah. Nah, kemudian lagi bisa kedudukannya itu menjadi naik
di sisi Allah dengan sebab dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, naik lagi derajatnya. Ada lagi orang itu bisa naik kedudukan di sisi Allah dengan sebab bahwa dia ini mendapat banyak doa dari orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh banyak mendoakan nih. Ini datang ke orang saleh sini minta doakan, didoakannya oleh orang saleh. Beribu-ribu orang-orang saleh mendoakannya. Nah itu bisa naik tingkatannya, derajatnya di sisi Allah. Nah tapi ada pula yang menaikkan derajat itu adalah bala. Bala ini. Nah dengan sebabnya dapat bala, lalu inya sabar, inya ridha, naik kedudukannya di sisi Allah. Nah jadi kadang-kadang manusia itu diberi Allah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedudukan tinggi itu kadang bisa dicapainya hanya dengan amal. Kadang bisa dicapainya hanya dengan doa-doa orang saleh. Kadang bisa dicapainya hanya dengan tawasul. Tetapi hanya bisa dicapainya dengan bala. Nah oleh karena itu banyak orang-orang yang mulia itu dapat bala. Karena Allah menyediakan kedudukan yang tinggi di sisinya, nah hanya bisa dicapai dengan bala. Itu contoh misalnya macam Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini orang-orang yang gugur, orang-orang yang syahid, dibunuh. Nah karena mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah, yang bisa dicapai derajat itu dengan syahidnya mereka itu. Jadi syahidnya para mereka itu bukan satu kehinaan bagi mereka, kada. Misalnya si anu mati dibunuh orang, itu bukan berarti inya orang hina. Tapi ini bisa orang yang tinggi yang hanya dicapai dengan sabar atas kezaliman itu. Banyak orang-orang aulia, para nabi Yahya mati dibunuh, Nabi Zakaria matinya dibunuh, nabi-nabi lain banyak yang mati dibunuh. Maka nabi pada dijaga Tuhan kah maka mati dibunuh orang itu. Nah bukan itu pemahamannya. Itu pemahamannya bahwa mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang hanya bisa mereka capai dengan gugur sebagai syahid itu. Kalau amalnya aja karena mampu mencapai itu. Wiridnya kada mampu mencapai itu, tapi mereka bisa mencapai itu dengan dibunuh sebagai syahid tadi. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, faqad jaa fi haqqi ahlil bala minas sawab ma yatamanna ma'ahu ahlul afiyah an lawin ghamasu bil bala inghimasa. Sungguh datang hadis pada hak orang-orang yang dapat bala daripada pahala, yang mencita-cita besertanya itu orang-orang yang sihat afiat, bahwa mereka tenggelam dalam bala setenggelamnya. Nah orang-orang nang mati syahid dibunuh, mazlum nang mati dibunuh secara dizalimi. Nah di akhirat kelak orang-orang nang mati diranjang ini, begitu melihat balasan yang diterima orang yang mati dizalimi tadi, ini mencita-cita, jaka aku dulu mati dibunuh orang ha, jaka dulu aku mati dibunuh orang ha, daripada banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan mazlum, dizalim itu. Nah itu maksudnya. Orang-orang yang dalam dunia selalu sihat, kalau ada penyakit mati takajud aja mati, nggak ada singgaringan orangnya. Ini di akhirat, andai kata dia masuk surga juga pun dia merasa rugi, karena begitu tingginya kedudukan orang yang dalam dunia sakit-sakitan, dalam dunia menderita macam-macam penyakit. Balasan yang diberikan Allah kepada mereka itu melebihi daripada orang-orang yang dalam dunia selalu sihat walafiat itu. Nah itu maksud hadisnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bisyahid yaumal qiyamah fayuqafu lil hisab thumma yu'ta bil mutasaddiq fayunsabu lil hisab thumma yu'ta bi ahlil bala
fala yunsabu lahum mizan wala yunsabu lahum diwan fayusabbu alaihimul ajru sabba. Didatangkan hari kiamat itu dengan orang yang syahid, maka mereka dihentikan untuk dihisab. Karena orang syahid itu matinya bukan mulus tanpa dihisab. Nah, kalau orang syahid itu ada sangkut paut dengan manusia, nah itu masih menghalanginya. Tapi kalau orang syahid ini dosanya hanya kepada Allah, itu selesai dengan syahidnya dia. Tapi kalau orang syahid ini matinya ada membawa hutang, matinya ada dulu pernah menipu orang, nah itu walaupunnya syahid tetap dihentikan dulu untuk dihisab. Kecuali orang yang syahid di laut. Nah, ini orang berperang di laut, perang di laut, matinya mana mata syahid tinggal dalam ke laut pulang. Nah ini habis semua. Dulunya menipu habis kredit lagi, dulunya membunguli orang habis kredit lagi. Itu kalau syahidnya di laut. Kalau syahid di darat itu masih ada hubungan dengan manusia, masih ditindaklanjuti oleh Allah. Summa yu'ta bil mutasaddiq, kemudian didatangkan kepada orang yang ahli sedekah, fayunsabu lil hisab, dia pun didirikan untuk dihisab. Summa yu'ta bi ahlil bala, kemudian didatangkan orang yang ahli bala, orang yang macam-macam penderitaan hidupnya. Fala yunsabu lahum mizan, tidak didirikan bagi mereka timbangan. Wala yunsabu lahum diwan, tidak didirikan bagi mereka catatan amalnya. Fayusabbu alaihimul ajru sabba, maka ditumpahkan atas mereka itu pahala. Hatta inna ahlal afiyah la yatamannawna fil mawaqib anna ajsadahum quridat bil maqarib min husni thawabillah. Sehingga bahwa orang-orang yang sihat wal afiyah mencita-cita di padang mahsyar itu bahwa jasad mereka di dunia itu dulu dipotong-potong dengan gunting daripada baiknya pahala yang diberikan Allah. Nah, jadi orang-orang yang sihat itu di akhirat justru kepingin garing di dunia itu, karena banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sakit itu. Waqad basyara Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min al-mubtala bima yatma'innu qalbuh wa yusalli wa yuthabbitu wa yuwasih. Sungguh menggembirakan Allah akan orang mukmin yang dibalakan dengan sesuatu yang tentram hatinya dan yang menghibur akan hatinya dan menetapkan hatinya dan melapangkan hatinya. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu 'abdan aw arada an yusaffiya sabba alaihi al-bala sabba wa sajjahu alaihi sajja fa idza da'a al-'abdu qala ya rabbah qala Allah labbaika ya 'abdi la tas'aluni syai'an illa a'taituk imma an u'ajjilahu lak wa imma an addakhirahu lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah itu mencintai seorang hamba atau bila mana Allah hendak membersihkan seorang hamba, Allah tumpahkan atas hamba itu bala. Wasajjahu alaihi sajja, sama aja artinya. Apabila si hamba itu berdoa, wahai Tuhanku, Allah menjawab, labbaik ya abdi, engkau tidak minta sesuatu kepadaku melainkan aku beri akan engkau. Ada kalanya aku segerakan pemberian itu bagi engkau atau aku simpankan untuk engkau di akhirat kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki Allah dengan orang itu kebaikan, Allah berikan bala atasnya, Allah berikan musibah atasnya, terutama musibah fi jasadihi, musibah pada dirinya.
Karena musibah yang paling berat itu adalah musibah fil jasad, musibah pada diri. Musibah pada diri itu musibah. Kalau musibah pada harta masih intim. Buktinya apa? Harta kita korbankan untuk menyihatkan diri. Untuk lo orang berobat 1 miliar aja habis, pinggang sakit kada baempihan. 1 miliar mau obati pinggang aja. Berarti lebih mulia jasad daripada harta. Jadi musibah harta itu lebih intim daripada musibah jasad, musibah sakit. Bila Allah menghendaki seseorang itu baik, Allah berikan dia musibah. Nabi kita hendak kawin lawan seorang perempuan. Ditakoni Nabi, orang tuh suah garing, mau ada suah garing. Dikira katuju Nabi nih, kada jadi Nabi aku ada suah garing itu. Berarti kada baik orang itu ngarannya. Dikira katuju Nabi kada suah garing. Karena bila Allah menghendaki seseorang itu baik, yusib minhu, Allah berikan dulu musibah kepadanya. Wa basyarallahu al-mubtala as-sabira bimanzilatin fil jannah la yudrikuha illa bidzalikal bala. Allah menggembirakan orang yang kena bala, yang sabar dengan satu kedudukan di surga yang tidak bisa memperdapati dia akan itu kedudukan kecuali dengan bala. Dengan sedekah berapa aja kedudukan itu kada kawa diambil. Wirid nang gaya apa aja kedudukan itu kada kawa dapat. Tapi kalau kita dapat bala, nah kawa menempati kedudukan itu. Ada di surga tempat nang macam itu, nang hanya dapat oleh orang-orang yang dalam dunia menderita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allah fi jasadi aw mali aw fi waladi thumma sabara ala dhalik hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah azza wa jal. Sesungguhnya seorang hamba bila sudah terdahulu baginya dari Allah kedudukan, artinya Allah sudah dahulu menyiapkan kita kedudukan yang mulia tentunya, maka dia tidak sampai kedudukan itu dengan amalnya. Pada Quran sudah sahatam sehari kada kawa sampai aja ke situ. Bersedekah sekian banyak duit sudah kada kawa sampai juga ke situ. Maka Allah menyediakan tempat inya di situ. Nah, ibtalahullah, Allah beri dia bala. Fi jasadihi, di jasadnya. Au malihi atau hartanya, au fi waladihi atau anaknya. Summa sabara ala dzalik, kemudian dia sabar atas yang demikian. Hatta yuballighahu, sehingga Allah sampaikan dia al-manzilah, kepada kedudukan itu, allati sabaqat lahu minallah azza wa jal, yang terdahulu kedudukan itu bagi dia dari Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu di jalan Allah, itu berbaik sangka kepada Allah bila mana Allah berikan musibah di tubuhnya, di hartanya, di apanya. Nah, selama ini kita lurus di jalan takwa kepada Allah, kada menyimpang-nyimpang, diberi Allah kita bala. Nah, husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Allah apa? Baik sangka kepada Allah bahwa ini Allah memberi aku kedudukan yang kada bisa ku capai selama ini dengan amalia. Nah, itu akan meringankan bala itu, akan memudahkan menerima bala itu. Nah, kalau kita selama ini banyak maksiat, banyak nang kada bagus, dapat bala kada kawa husnuzan nangka itu tuh menghapus dosa itu. Itu peringatan Allah. Tapi kalau selama ini kita bujur-bujur aja, berusaha bujur, di rumah bujur, di luar bujur, kada pina macam-macam, dapat kita musibah, nah husnuzan lawan Tuhan. Ini Allah menyediakan aku pahala, kedudukan yang kada bisa ku capai dengan amalan selama ini. Mungkin dengan ini aku dapat kedudukan itu. Nah, husnuzan demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.